Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian adaptor untuk dengan output 12 volt dan 5 volt. Nah, untuk simulasinya seperti ini. Yang pertama saya menggunakan Vsign ini untuk sumber AC-nya. Nah, sumber AC-nya saya setting agar mengeluarkan keluaran 220 volt 50 Hz. Kemudian di sini ada trafo. Rencana trafo yang digunakan adalah trafo 0,5 ampere. Ini dengan trafo step down dengan keluaran 12 volt. Seperti itu. Kemudian saya di sini menambahkan fuse 1 ampere untuk sebagai pengaman. Nah, kemudian setelah dari trafo kemudian masuk fuse, dan masuk ke rangkaian untuk diode bridge, yaitu untuk penyarah penuh. Jadi untuk mengubah sinyal AC menjadi DC menggunakan diode bridge. Di sini menggunakan tipe 1N4401, yaitu diode 1 ampere yang di 4 buah yang disusun seperti ini menjadi sebuah diode bridge. Nah, setelah ada diode bridge diperlukan kapasitor. Kapasitor yang diperlukan menggunakan 100 mikrofarad. Seperti ini. Nah, guna dari kapasitor ini selain sebagai filter juga sebagai penyimpan tegangan agar tegangan yang keluar itu tidak drop. Nah, seperti itu. Kemudian setelah melalui dari kapasitor akan lanjut ke IC regulator. Nah, IC regulator yang ini adalah seri 7812, yaitu mengeluarkan tegangan plus 12 volt. Kemudian yang di bawah ini adalah 7805 yang mengeluarkan tegangan 5 volt. Kemudian setelah keluar dari IC regulator voltage, kemudian akan masuk ke kapasitor lagi. Kapasitor di sini menggunakan yang lebih kecil, yaitu menggunakan 1 mikrofarad seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ini adalah keluarannya. Jadi saat ini plus 12, kemudian ini ground, ini plus 5, seperti itu. Pertama kita coba tanpa menekan osiloskop dulu. Nah, jadi sumber AC-nya adalah 200, hampir 220 volt. Nah, 220, kemudian keluar dari trafo 12 volt, masih AC. Kemudian setelah ini, setelah diproses, yang di atas akan mengeluarkan 12 volt, itu karena ada IC regulatornya. Untuk mempertahankan juga untuk menstabilkan tegangan juga ini. Kemudian yang di sini 5 volt, plus 5 volt, seperti itu. Kemudian kita menggunakan osiloskop. Samakan untuk keluaran trafo. Kemudian ini keluaran diode. Kemudian channel C adalah keluaran kapasitor. Dan B adalah hasil akhirnya. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang channel A itu udah keluaran trafo, dia masihlah sinyal AC.
Kemudian untuk sinyal B itu adalah sinyal DC ukuran dari dioda. Yang C yang DC setelah dikasih kapasitor. Kemudian yang D dan DC setelah keluar dari sebagai hasil akhir. Nah, dapat dilihat di sini untuk sinyal AC-nya masih ada sinyal sinus. Kemudian setelah dia keluar dari dioda, dia sudah menjadi sinyal DC tapi masih belum terlalu rapi. Kemudian setelah dari kapasitor masih agak mirip, tetapi tidak ada drop tekanan. Kemudian untuk hasil akhirnya setelah melalui IC regulator dan kemudian untuk kapasitor lagi akan jadi lurus seperti ini, yaitu sebagai hasil akhirnya seperti itu. Kemudian kita akan lanjut untuk pembuatan PCB layout. Nah, kemudian ini untuk rangkaian yang akan kita buat PCB. Setelah saya ubah sini inputnya menggunakan T-block, dan ini untuk output 12 dan ini untuk output 5 volt. Nah, dan kita masuk ke aresnya. Jadi untuk pembuatan PCB-nya yang pertama itu adalah kita meletakkan semua komponennya ke sini, ke daerah hitam itu. Kemudian setelah kita letakkan, nanti kita buat sebuah kotak untuk batas boardnya. Setelah itu baru kita sambungkan untuk jalurnya seperti itu. Selanjutnya bisa kita simak di video selanjutnya seperti itu. Baik, untuk desain PCB-nya jadinya seperti ini. Berikutnya tinggal kita cetak pada PCB. Untuk proses pencetakan PCB-nya, yang pertama itu nanti kita akan menghaluskan atau membersihkan PCB dari kotoran menggunakan amplas halus. Kemudian kita setrika dengan sirkuit yang ada di sprint. Setelah itu baru kita larutkan menggunakan larutan ferrite klorid. Setelah dikupas kita bor, kemudian kita amplas kembali dan sudah jadi seperti itu. Baik, jadi untuk hasilnya seperti ini hasil akhirnya. Jadi ini tinggal diberi komponen kemudian disolder dan adapternya sudah bisa dipakai seperti itu. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih.